Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Ngobras alias ngobrol santai di SMP Islam Kampa. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Sadar Sekolah dari OSIS SMP Islam Kampa. Nah, pada kali ini saya bersama Bapak Zuhri MPD. Gimana Pak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Mas Farhan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini puasa tetap lancar, guys. Alhamdulillah lancar. Lancar. Belum bolong ya? Alhamdulillah. Jangan sampai bolong. Yeah. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan sangat relevan di bulan ini, yaitu tentang Ramadan. Langsung saja pertanyaan, bagaimana cara mengubah ibadah yang terasa rutinitas menjadi berkesan? Ya, perlu kita pahami bahwasannya sebenarnya ibadah itu bukan sekedar rutinitas atau tentang kesan ya, tapi lebih kepada kebutuhan. Karena apa, kita tahu bahwasannya manusia hidup di dunia ini fungsinya atau sebab musababnya ya harus beribadah. Seperti dawuhnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya di situ dijelaskan Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwasannya ibadah itu bukan tentang rutinitas maupun kesan, gitu, tapi lebih ke kebutuhan kita. Artinya rohani kita ini butuh yang namanya ibadah. Nah, ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Terus bagaimana agar ibadah kita itu semakin mengena, ya, semakin kita itu merasakan bagaimana kekhusyuan kita beribadah, bagaimana kualitas kita beribadah. Nah, salah satunya itu kita bisa menekankan bahwasanya ibadah kita itu ibadah yang sangat istilahnya sangat apa ya, ritualistik atau sangat membutuhkan, bahwasanya diri kita itu sangat butuh yang namanya ibadah. Nah, di situ kita bisa isi dengan ibadah yang khusyuk, kemudian yang khudu, bahwasanya kita itu sangat membutuhkan dan sangat membutuhkan apa yang namanya ibadah terkait baik rohani maupun fisik kita. Nah, utamanya di bulan Ramadan ini, bahwasanya di bulan Ramadan ini ibadah itu sangat penting kita tingkatkan. Nah, selain kita beribadah di kehidupan sehari-hari, katakanlah kalau kita khususnya sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tingkatkan di bulan puasa ini untuk lebih beribadah yang sungguh-sungguh. Nah, karena apa? Karena ibadah yang sungguh-sungguh itu dapat memberikan keberuntungan bagi orang tersebut. Nah, selain itu orang yang beribadah atau orang yang ibadahnya khusyuk itu sangat dibutuhkan, juga sangat beruntung baginya. Seperti dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Di situ dijelaskan bahwasannya orang mukmin yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, selain itu bukan hanya sholat saja, tapi ibadah-ibadah lain juga harus kita hadirkan niat yang khusyuk, niat yang baik, bahwasanya ibadah kita itu hanya semata-mata untuk Allah, gitu, bukan sekedar rutinitas. Karena kita ini butuh, bahkan Allah menciptakan dunia dan seisinya itu hanya untuk beribadah. Cuma yang tidak mau beribadah sebenarnya yang perlu digarisbawahi bahwasanya kenapa dalil tadi hanya diperuntukkan untuk jin dan manusia. Kita tahu bahwasanya makhluk selain jin dan manusia itu sudah beribadah kepada Allah. Tumbuhan berzikir kepada Allah, hewan-hewan juga berzikir kepada Allah. Itu menandakan bahwasanya semua makhluk itu sebenarnya sudah berzikir kepada Allah, tapi hanya saja jin dan manusia banyak yang lalai. Nah, kita tahu bahwasanya
ibadah itu bukan semata-mata sebuah rutinitas saja, akan tetapi itu bentuk kebutuhan kita. Kita butuh yang namanya Allah. Mungkin gitu, Mas Farhan. Oke. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, apa indikator bahwa kualitas ibadah di bulan Ramadan? Indikator kualitas ibadah di bulan Ramadan semakin meningkat gitu ya. Katakanlah seperti kita pahami bahwasanya ibadah seseorang itu harus senantiasa ditingkatkan. Artinya apa? Hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Selain itu, hari ini juga harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi intinya apa? Kualitas ibadah seseorang itu harus selalu meningkat. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Kemudian apa saja indikatornya? Salah satunya tadi sudah saya sebutkan bahwasanya selain dari indikator khudu dan khusyuk, bahwasanya orang beribadah dalam menjalani setiap ibadah itu harus disertai dengan kesabaran. Nah, karena apa? Karena memang menjalankan setiap ibadah itu butuh kesabaran. Nah, ada sabar itu dibagi tiga. Salah satunya itu sabar ala taat. Sabar ala taat itu sabar dalam menghadapi ibadah atau ketaatan kepada Allah. Bahwasanya kita ibadah itu kan menjalankan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana kita menghadapi kehidupan dalam menjalani ibadah tersebut bisa sabar? Nah, itu berarti dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Selain itu, yang awal mulanya kita beribadah, misal sekarang kan kalau sholat isya banyak yang berjamaah kan, nggak seperti hari-hari biasa. Nah, itu menandakan bahwasanya kualitas kita itu semakin meningkat. Nah, itu harus kita pertahankan. Nah, berarti indikator yang kedua istiqomah. Karena apa? Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi keistiqomahan itu merupakan lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, itu menandakan bahwasanya selain ibadah kita itu berkelanjutan, artinya tidak berhenti di bulan Ramadan saja, harus kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya, termasuk nanti setelah Ramadan Syawal. Nah, itu menandakan bahwasannya kualitas ibadah kita semakin meningkat. Nah, indikatornya apa? Indikatornya yang bermula awalnya cuma dilakukan di bulan Ramadan, ternyata apa? Di bulan Syawal ya juga tetap melakukan sholat berjamaah, utamanya jamaah sholat isya. Masih banyak sekali terkait indikator kualitas ibadah seseorang itu meningkat, itu banyak sekali. Nah, salah satu yang mencolok itu ya seperti sudah saya sebutkan itu tadi. Mungkin begitu, Mas Farhan, ada tambahan lain, pertanyaan? Ya, sudah. Masya Allah, luar biasa ngobrak kita kali ini bersama Bapak Zuhri MPD. Terima kasih Bapak atas ilmunya yang sangat mencerahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Ngobras Semepikam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.